Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Rizky Setiawan atau biasa dipanggil Mang Put. Oke, kemarin kita sudah menjelaskan tentang kas and bank. Nah, sekarang itu saya akan menjelaskan utang dan piutang. Piutang, akun receivable dan utang akun payable dikelola sebagai bagian dari modul akuntansi yang terintegrasi. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya. Piutang atau akun receivable, piutang mencatat jumlah uang yang harus diterima perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, prosesnya pembuatan faktur penjualan. Ketika Anda membuat dan memvalidasi faktur penjualan di Odoo, sistem secara otomatis mencatat piutang. Pembayaran. Setelah pembayaran diterima dari pelanggan, Anda bisa mencatat pembayaran tersebut di modul akuntansi yang akan mengurangi saldo piutang. Laporan. Odoo menyediakan laporan piutang untuk memantau jumlah total yang terutang dan terutang oleh pelanggan dan status pembayaran. Oke, kita lanjut ke utang atau akun payable. Utang mencatat jumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemasok atau pembelian barang atau jasa secara kredit. Prosesnya, membuat faktur pembelian. Ketika Anda menerima dan mencatat faktur dari pemasok, Odoo secara otomatis mencatat utang tersebut. Pembayaran, Anda dapat merekam pembayaran yang dilakukan kepada pemasok di Odoo yang akan mengurangi saldo piutang. Laporan, modul akuntansi Odoo juga menyediakan laporan utang yang membantu memantau kewajiban yang harus dibayarkan ke pemasok. Nah, sekarang ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada fitur piutang, pembuatan dan pengelolaan faktur penjualan. Membuat faktur penjualan secara manual atau otomatis dari pesanan penjualan. Kemampuan mengatur faktur berulang untuk transaksi yang dilakukan secara berkala. Kedua, pembayaran dan rekonsiliasi. Penerimaan pembayaran dan berbagai metode transfer bank, kartu kredit, tunai, dan lain-lain. Rekonsiliasi otomatis untuk mencocokkan pembayaran dengan faktur yang sesuai. Yang ketiga, ada penjadwalan pembayaran dan pengingat. Notifikasi otomatis untuk faktur yang sudah jatuh tempo. Penjadwalan pengingat kepada pelanggan untuk membayar yang belum diselesaikan. Yang keempat adalah laporan piutang. Laporan piutang aging report untuk memantau faktur jatuh tempo dan jumlah yang terutang. Grafik dan dashboard interaktif untuk analisis dan pemantauan piutang secara real time. Yang kelima ada portal pelanggan. Pelanggan dapat mengakses portal untuk melihat faktur, status pembayaran, dan riwayat transaksi. Nah, selanjutnya ada fitur utang. Yang pertama, pembuatan dan pengelolaan faktur pembelian. Pembuatan faktur pembelian dari pesanan pembelian atau pencatatan faktur pemasok secara manual. Pengelolaan faktur berulang untuk pembayaran yang rutin, misalnya sewa atau langganan. Yang kedua ada pembayaran ke pemasok. Kemampuan untuk merekam pembayaran ke pemasok dalam berbagai metode pembayaran, penjadwalan pembayaran, dan memaksimalkan arus kas dan menghindari keterlambatan. Yang ketiga ada rekonsiliasi utang. Fitur rekonsiliasi otomatis untuk mencocokkan pembayaran dengan faktur pemasok, pemantauan faktur yang belum dibayar, dan pembayaran yang tertunda. Yang keempat adalah laporan utang. Laporan utang aging report untuk melacak jumlah total kewajiban dan faktur jatuh tempo. Laporan analitik untuk mengelola dan mengoptimalkan arus kas. Yang kelima ada manajemen multi mata uang. Mendukung transaksi dalam berbagai mata uang dengan kurs terkini. Pelaporan dalam mata uang lokal dan asing. Fitur tambahan yang mendukung piutang dan utang. Yang pertama itu ada integrasi bank. Sinkronisasi langsung dengan akun bank untuk memudahkan rekonsiliasi. Yang kedua ada manajemen pajak. Otomatisasi perhitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku, baik untuk faktur penjualan maupun pembelian. Yang ketiga ada otomatisasi workflow. Otomatisasi proses persetujuan faktur dan pengingat pembayaran untuk efisiensi operasional. Yang
Yang selanjutnya ada API integrasi, kemampuan integrasi dengan sistem eksternal untuk menghubungkan modul akuntansi dengan modul lainnya di Odoo. Kemampuan integrasi dengan sistem eksternal untuk menghubungkan modul akuntansi dengan modul lainnya di Odoo. Fitur-fitur ini membantu perusahaan dalam mengelola keuangan mereka secara efisien, meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran, dan memastikan arus kas yang sehat. Apakah Anda ingin? Oke, segitu saja penjelasan mengenai piutang dan utang dengan saya Putra Riki Setiawan atau biasa dipanggil Mang Put. Terima kasih telah menonton video saya. Oke.